Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel gue. Kali ini saya akan coba buat tutorial bagaimana cara daftar POS atau POS di Gobis secara gratis. Nah, saya akan tunjukin caranya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe bagi yang belum, di like, di komen kalau ada yang ingin ditanyain, dan di share ke rekan-rekan yang lain yang membutuhkan. Oke, langsung aja kita buka Gobis kita. Namun sebelumnya rekan-rekan harus update dulu ke aplikasi atau versi terbaru. Nah, cara pertama sebelum kita masuk pada pendaftaran, kita buka dulu syarat dan ketentuannya. Kita pilih lainnya, kemudian kita pilih bantuan, kemudian kita pilih POS. Nah, di sini udah diterangkan semua ya, bagaimana cara mendaftarkan POS, apa saja syaratnya, mulai dari manfaat, kemudian cara mendaftarkannya, kemudian fiturnya, sampai di pembiayaannya. Nah, di sini tadi sudah saya baca. Nih di poin kedua, apakah fitur POS di aplikasi Gobis berbayar? Perlu dicatat informasinya, untuk saat ini fitur bisa Anda dapatkan secara gratis langsung di aplikasi Gobis. Artinya kita bisa menggunakan POS ini, point of sales ini, atau pencatatan transaksi di restoran kita secara gratis. Kemudian di sini di poin ketiga, saya sudah menggunakan fitur POS di aplikasi Gobis tanpa perangkat spots. Artinya ini sudah boleh kita gunakan tanpa perangkat mesin seperti mesin debit, tapi biasanya disebut spots, yang biasa rekan-rekan lihat di lapangan. Kenapa saya dipotong biaya harian? Nah, ini ada informasinya. Per 8 Juni 2020 biaya harian akan ditiadakan dan fitur POS di aplikasi Gobis dapat Anda gunakan seperti biasa. Bisa saya simpulkan bahwa yang dikenakan biaya itu hanyalah yang menggunakan perangkat mesin spots sebesar Rp4.900. Namun kalau yang menggunakan spots di smartphone-nya ini tidak dikenakan biaya. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Sebelumnya rekan-rekan harus sudah terverifikasi di sini ya. Akun sudah diverifikasi sebagai pemilik. Jadi kalau seandainya belum, boleh dipilih cara ini, diklik link ini. Nah, dia akan membawakan kita kepada petunjuk bagaimana cara verifikasi akun. Nah, rekan-rekan bisa lihat nanti contohnya di sini di halaman pencairan dana Gobis ini nih. Kemudian kalau belum terverifikasi ya, kemudian jika sudah terkonfirmasi sebagai pemilik dan akun Gobis Anda, silakan ikuti cara untuk mengaktifkan fitur POS dengan klik di sini. Nah, kita mesti klik di sini, kita aktifkan fitur POS. Nah, saya udah baca semua sih tadi. Sebenarnya ini bisa digunakan mesin Bluetooth eksternal. Di sini sudah disarankan juga jika ingin menggunakan mesin eksternal, disarankan untuk contohnya ini nih, seperti Gowel MP228N yang mendukung ukuran kertas 58 x 40 mm. Jadi bisa rekan-rekan lihat di sini. Oke, kita langsung aja cara daftarnya POS. Kita pilih menu bayar, kemudian cobain POS yuk. Kita pilih yang di atas. Kemudian ini fiturnya, pencatatan pesanan di toko secara otomatis. Ini biasanya berfungsi bagi yang resto-resto yang sudah memiliki karyawan. Jadi artinya dia membutuhkan pencatatan transaksi di setiap restonya. Kemudian data laporan transaksi harian dan item terjual ini perlu juga. Kemudian ini bisa disambung ke printer
atau mesin cetak stroke selain mesin spots. Kemudian apa yang kita pilih? Kita klik cobain sekarang. Nah, tadi udah gue baca nih di sini tidak ada bunyi bahwa akan dikenakan biaya 4.900 per hari. Namun perlu rekan-rekan ingat bahwa bisa jadi suatu saat akan terjadi perubahan aturan jika nanti ada kebijakan dari pihak GoFood atau Gojek untuk memberlakukan biaya per harian. Jadi ini bisa jadi berubah-ubah sewaktu-waktu. Kita tidak tahu bagaimana sistem Gojek memberlakukan ini. Tapi saya rasa ini karena mungkin masa Covid, jadi kita akan diberikan keringanan sedikit. Oke, langsung aja kita pilih, kita centang bagian bawah ini, syarat dan ketentuannya, kemudian aktifkan POS. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini masih belum aktif. Namun kita cek lagi di menu lainnya, di outlet saya, kemudian fitur GoBiz. Nah, berarti sudah aktif dulu juga dong. POS sudah aktif, GoPay sudah aktif, GoFood sudah aktif. Oke, kita cek lagi di POS-nya. Cek status. Nah, ini udah aktif guys. Kemudian kita pilih mulai. Kemudian menu, buat menu untuk makan di tempat, salin dari menu GoFood. Biasanya saya gunakan salin dari menu GoFood atau custom kali ya. Nah, ini dia. Caranya adalah kita pilih salin dari menu GoFood. Kita pilih semua. Kita pilih salin. Oke. Nah, harganya ini sebenarnya adalah harga yang di aplikasi. Otomatis ini tidak akan sama dengan harga yang makan di tempat. Kenapa? Karena ketika transaksi makan di tempat akan menjadi harga makan di tempat. Misalnya dari yang 32.000 ini harganya sekitar 27.000. Kemudian pilih simpan. Ini saya contohkan aja, baru pilih selesai. Nah, bagaimana cara transaksinya? Misalnya kita pilih cappuccino dingin, kemudian kita pilih angka nominal di bawah yang warna merah ungu, kemudian kita pilih pembayaran. Nah, baru di sini sudah lengkap semua nih. Kita pilih pakai kartu debit juga boleh. Ini biasanya kalau pembayaran eksternal, link aja, maksudnya mungkin di luar kerjasama kali ya. Oke, kemudian kita pilih tunai. Kemudian kita pilih uang 20 misalnya, akan dikembalikan 9.000. Baru pilih tagih, konfirmasi, baru pilih oke. Nah, ini nih kita bisa cetak stroke kalau rekan-rekan punya stroke eksternal yang terkoneksi dengan aplikasi GoBiz ini. Jadi tidak harus menggunakan mesin spots yang punya Gojek juga. Kita tinggal pilih cetak stroke, maka keluarlah cetak stroke-nya. Ini dinonaktifkan karena saya nggak punya mesin cetak stroke. Oke guys, itu aja. Berarti ini fitur POS-nya udah aktif. Nah, bagaimana cara merubahnya? Merubah harganya adalah kita masuk ke menu lainnya, kemudian menu. Ini ada dua, menu di GoFood sama menu di resto. Pilih yang menu di resto, kemudian misalnya aneka mie dan bakso, ubah. Kita tinggal pilih ubah harganya aja, mau harga berapa aja boleh, terserah. Kemudian baru kita simpan. Nah, misalnya ini 23.000, ini masih harga di GoFood ya, kalau nggak salah ini sekitar 18.000. Oke, baru kita simpan. Nah, begitulah kira-kira bagaimana tampilan menu yang ada di POS. Artinya menu yang ini adalah menu salinan dari GoFood, tetapi
ini hanya terbaca di restoran kita, tidak akan tampil di GoFood. Jadi mau dirubah harga pun berapa, ini bakalan tidak akan kelihatan di aplikasi customer GoFood. Jadi itu aja, kemungkinan ini gratis ya. Cuman kapan berbayarnya saya juga nggak tahu. Yang jelas saya udah coba, ini masih gratisan. Bisa rekan-rekan coba. Itu aja dari gua guys. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum, di like, di komen jika ada yang ingin ditanyain, nanti biar sama-sama kita kerjain. Kemudian di share ke rekan-rekan yang membutuhkan juga. Thank you.